berita akhir zaman, naskah dakwah jihad terakhir Rasulullah. Dan kami tidak mengutusmu, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. QS Al-Anbiya, surah 7. Apakah kamu mengira jihad terbesar Rasulullah adalah saat beliau mengangkat pedang? Apakah kamu tahu, di akhir hidupnya ketika semua misi besar hampir selesai, Rasulullah tidak berada di medan perang, tetapi duduk di hadapan seorang tua yang buta, yang memakinya setiap hari, dan beliau menyuapi orang itu dengan tangannya sendiri. Di pasar Madinah duduk seorang lelaki tua, seorang Yahudi yang buta, yang setiap hari berteriak, "Waspadalah terhadap Muhammad, ia penyihir, ia pendusta, jangan dekati dia." Dan setiap hari, ada seseorang datang menyuapinya, dengan lembut, dengan sabar, tanpa pernah membalas cercanya. Dan orang itu adalah Rasulullah sendiri. Beliau tidak memperkenalkan diri. Beliau tidak membela nama baiknya. Beliau hanya duduk dan menyuapi musuhnya dengan cinta. Bukan untuk menang, tapi untuk menyelamatkan satu jiwa yang tersesat dalam kebencian. Dan sesungguhnya engkau, Muhammad, benar-benar berbudi pekerti agung. Qiyas Al-Qalam Ar-Ra'd. Lalu Rasulullah wafat, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat terdekatnya, meneruskan kebiasaan itu. Ia datang menyuapi si buta, namun si buta segera menyadari, "Kau bukan orang yang biasa datang. Tanganmu kasar, caramu menyuapi berbeda." Dia yang dulunya sangat lembut. Bahkan ketika aku memakinya, dia tetap menyuapiku dengan sabar. Dan ketika Abu Bakar berkata, "Yang menyuapimu selama ini adalah Rasulullah," lelaki itu menangis, dadanya runtuh, dan ia masuk Islam karena cinta. Barang siapa yang menyelamatkan satu jiwa, maka seakan-akan ia telah menyelamatkan seluruh umat manusia. QS Al-Maidah 32. Maka inilah jihad terakhir Rasulullah, jihad yang tidak dicatat di peta peperangan, tapi dicatat langit, karena beliau menyelamatkan satu ruh dengan tangan yang menyuapi, bukan dengan pedang yang menghunus. Wahai engkau yang sedang mendengar, jika engkau merasa lemah, jika engkau merasa tak punya kekuatan, tapi engkau mampu menyuapi satu ruh yang membencimu dengan sabar, maka engkau telah menapaki jalan jihad terakhir Rasulullah. Balaslah dengan yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang memusuhimu menjadi seperti teman yang setia. QS Fusilat 34. Engkau tidak perlu podium, tidak perlu pangkat, tidak perlu senjata. Cukup dengan satu tangan yang memberi dan satu hati yang sabar. Itulah warisan Rasulullah untuk umatnya. Dan siapapun yang menghidupkannya telah menang, meski tak pernah mengangkat senjata. Inilah jihad yang dilupakan. Inilah jihad Al-Mahdi dan para sahabatnya. Hari ini dihidupkan kembali. Bukan untuk menjadi pahlawan, tapi untuk menjadi cinta yang menyuapi dunia yang telah lama buta. Jihad terakhir Nabi bukan membunuh, tapi menyuapi orang yang membencinya hingga hatinya kembali kepada Allah. Allahu Akbar. Salamullah ala Rasul yang dan segala cintanya yang tak bersuara.